Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati Heri Wirawan akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat. Jaksa penuntut umum sebelumnya menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap Heri. Selengkapnya terkait kondisi di sana, kita akan bergabung dengan rekan Marcelina Tumundo langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Marcelina. Selamat pagi, Gadis dan Marvin. Iya, Marcelina, bisa kami konfirmasi apakah dalam sidang putusan kali ini akan dihadirkan terdakwa Heri? Terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati Heri Wirawan dipastikan akan hadir dalam persidangan dengan agenda pembacaan vonis. Ia tadi sudah tiba dibawa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan tiba di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung sekitar pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk pembacaan vonis ini diagendakan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menunggu kehadiran dari pihak majelis hakim. Dan selama beberapa pekan terakhir memang persidangan terkait dengan pemerkosaan 13 santriwati yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini sudah bergulir, dimulai dari pembacaan dakwaan, kemudian pemeriksaan kurang lebih sebanyak 40 orang saksi, dan juga dari pihak majelis hakim serta jaksa penuntut umum ini telah memberikan kesempatan bagi terdakwa Heri Wirawan untuk memberikan nota keberatan atau pledoinya dan mendengarkan sejumlah tanggapan demi tanggapan dari pihak terdakwa, penasihat hukum ataupun dari pihak jaksa penuntut umum, dan akan diputuskan pada hari ini 15 Februari 2022. Sebelumnya pihak jaksa penuntut umum tidak hanya memberikan tuntutan hukuman paling berat yaitu hukuman mati, tetapi juga ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan beberapa di antaranya ini selain hukuman mati yakni adalah hukuman kebiri kimia, kemudian tuntutan hukuman pemiskinan terhadap terdakwa, di mana terdakwa Heri Wirawan ini dituntut untuk membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta restitusi atau ganti rugi terhadap para korban dengan total nilai 331 juta rupiah. Kemudian dari pihak jaksa penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim agar dapat membubarkan yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School, tempat di mana Heri Wirawan ini bekerja, dan juga sambil ia melakukan tindakan kejahatannya itu. Dan selain itu juga dari pihak jaksa penuntut umum meminta agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan untuk penyitaan aset dan juga barang bukti untuk nantinya dilelang. Dan terkait dengan adanya sejumlah tuntutan ini memang mendapatkan sejumlah sambutan yang cukup positif baik dari pihak masyarakat ataupun dari sejumlah kementerian. Bahkan dari kasus ini sendiri juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, seperti contohnya beberapa waktu yang lalu Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo sempat menemui langsung pihak dari korban dan juga keluarga korban untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari mereka. Dan dari persidangan ini juga dilakukan sebenarnya tidak memakan waktu yang cukup lama, karena dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan juga dari pihak majelis hakim ini menangkap adanya urgensi ataupun kondisi yang menyita perhatian publik begitu, sehingga akan kita nantikan seperti apa putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim pada hari ini. Marvin dan Gadis. Ya, Marcelina, lalu apa yang menjadi pertimbangan JPU ini memberikan hukuman mati? Ada beberapa pertimbangan dari jaksa penuntut umum untuk mengajukan hukuman mati. Di antaranya ini pihak jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini adalah kejahatan yang menimbulkan efek ataupun dampak yang sangat luar biasa, terutama bagi para korban, di mana dampak yang ditimbulkan ini tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan juga kejiwaan, bahkan juga akan berdampak sangat signifikan terhadap masa depan keberlangsungan hidup dari para korban, di mana diketahui 13 santriwati ini mereka semuanya adalah anak di bawah umur, dan bahkan dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa ini sudah menimbulkan adanya kehamilan bahkan kelahiran dari 9 orang anak.
yang dialami oleh para korban begitu. Dan kemudian pihak jaksa penuntut umum juga mengatakan bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya ini menggunakan simbol agama dan juga pendidikan untuk melancarkan perbuatannya dan juga untuk memperdaya korban. Bahkan ditemukan juga sejumlah dugaan-dugaan bahwa Heri Wirawan ini menggunakan dana bantuan dari pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dari para siswa. Ia salah gunakan dana bantuan tersebut untuk menyewa hotel ataupun penginapan untuk melancarkan aksinya ini. Dan selain itu juga ada beberapa pertimbangan lain yang tentunya didapatkan dari jaksa penuntut umum setelah mendengarkan keterangan dari para saksi selama proses persidangan ini berlangsung, sehingga kemudian pihak JPU menjatuhkan hukuman ataupun tuntutan hukuman mati terhadap Heri Wirawan yang pada hari ini akan kita nantikan bersama bagaimana dan apa saja yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk menjatuhkan putusan ataupun vonis. Demikian Gadis dan Marvin. Baik, terima kasih Marcelina Tumondo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.